Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu materi tentang himpunan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu mengenal konsep daripada himpunan, kemudian siswa mampu memahami sifat-sifat himpunan, kemudian siswa mampu memahami operasi himpunan. Nah, sebelum kita mulai belajar, anakku jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak, silakan diperhatikan ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yaitu himpunan. Sebelumnya, pernahkah kalian pergi ke supermarket? Jika belum, sudah pasti kalian pernah mengunjungi pasar tradisional. Apakah kalian kesulitan dalam mencari barang-barang yang dijual di sana? Umumnya, supermarket, pasar, dan toko-toko besar lainnya akan mengelompokkan barang dagangan mereka sesuai dengan jenis-jenisnya. Misalnya, jenis buah akan ditempatkan di bagian samping, jenis sabun akan ditempatkan di bagian belakang, dan jenis makanan ringan dan minuman ditempatkan di bagian depan, dan lain sebagainya. Semuanya dikelompokkan menjadi satu agar memudahkan pembeli dalam memilih produk. Konsep pengelompokan ini merupakan sebuah konsep himpunan. Seperti apakah himpunan? Kumpulan dari benda-benda yang dapat dibedakan atau didefinisikan dengan jelas dinamakan himpunan. Himpunan memiliki anggota atau elemen yang memiliki jenis, sifat, atau hal yang sama, sehingga dapat dikelompokkan menjadi sebuah himpunan. Yang pertama yaitu penyajian himpunan. Penyajian atau menyatakan himpunan dengan tiga cara, yaitu dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang pertama bisa dilihat di contoh gambar tersebut, yaitu yang pertama dengan kata-kata. Contohnya, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, langsung ditulis bahwa himpunan P sama dengan bilangan prima antara 10 dan 40. Yang kedua yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, P merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, dengan cara notasi pembentukan himpunan ini ditulis dengan cara yang P sama dengan himpunan X, di mana X lebih besar dari 10 dan X lebih kecil dari 40, di mana X merupakan bilangan prima. Yang ketiga yaitu dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contohnya bisa dilihat di gambar ini, yaitu himpunan P merupakan bilangan 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Itu merupakan bilangan prima yang kurang dari 40 dan lebih besar dari 10. Himpunan kosong. Himpunan yang tidak mengandung anggota dinamakan dengan himpunan kosong. Bisa dilihat lambangnya seperti gambar tersebut. Contohnya, A sama dengan himpunan kosong, atau tidak ada sama sekali himpunannya ya, tidak ada anggotanya sama sekali. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, yaitu bahwa di dalam himpunan semesta terdapat dua buah himpunan, yaitu himpunan buah durian dan himpunan sayur bayam. Dari kedua kelompok himpunan tersebut tergolong kelompok tumbuhan. Jadi himpunan semestanya merupakan tumbuhan.
Yang ketiga yaitu diagram Venn. Sebuah diagram yang digunakan untuk memudahkan dalam mempelajari himpunan dan menggambarkan himpunan adalah diagram Venn. Penyajian himpunan dalam diagram Venn dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Jika anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung A. Contohnya bisa dilihat di sini. A sama dengan himpunan bilangan genap itu ya, bukan ganjil. A sama dengan himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 10. Karena yang diminta adalah bilangan genap antara 2 dan 10, maka A anggotanya termasuk 4, 6, dan 8. Jadi jumlah anggota himpunan A sama dengan 3. Himpunan bagian atau subset ya. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B ditulis seperti gambar tersebut. Jika setiap anggota A merupakan anggota dari B, maka syarat-syaratnya seperti ini. Jika A merupakan himpunan bagian dari B, dibaca A himpunan bagian dari B. Kemudian kalau lambang seperti nomor 2 dibaca A bukan bagian dari B. Kemudian yang ketiga dibaca B bukan himpunan bagian dari A. Contohnya, misalnya himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5 dan B memiliki anggota 2 dan 4, maka dibaca B himpunan bagian dari A. Sebab setiap elemen dalam B merupakan elemen dalam A, tetapi tidak sebaliknya. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Banyaknya semua himpunan bagian atau anggota himpunan kuasa dari A dinyatakan dengan 2 pangkat N dalam kurung A. Contohnya, himpunan A memiliki anggota A dan B. Himpunan bagian dari A adalah A1-nya merupakan himpunan kosong, A2-nya merupakan himpunan A, A3-nya merupakan himpunan B, A4-nya merupakan anggotanya A dan B. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A sama dengan 4 atau karena N sama dengan 2, maka 2N pangkat A sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A dilambangkan dengan A sama dengan B. Dilihat pada contoh di atas. Himpunan P memiliki anggota 1, 2, dan 3, sedangkan himpunan Q memiliki anggota 1, 3, dan 2. Karena memiliki anggota yang sama, maka dapat dilambangkan dengan P himpunan bagian dari Q dan Q himpunan bagian dari P. Dapat dilambangkan dengan P sama dengan Q atau Q sama dengan P. Operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan.
Irisan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang terdapat baik dalam himpunan yang satu maupun yang lainnya dan dilambangkan dengan N. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, sedangkan himpunan B memiliki 2, 3, 4, 5, maka A irisan B sama dengan 2, 3, 4. Maksudnya adalah yang menjadi irisannya yaitu anggota yang sama di himpunan A dan di himpunan B. Nah, anggota yang sama tersebut adalah 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat contoh berikutnya ya. Di sini ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B yang memiliki anggota himpunan A yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan himpunan B memiliki anggota 2, 3, 5, dan 7. Nah, yang menjadi irisannya adalah himpunan yang sama di antara anggota yang sama di antara kedua himpunan tersebut. Berarti yang menjadi irisannya A irisan B adalah 3, 5, dan 7. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini ada dua himpunan, ada himpunan A dan himpunan B. Yang menjadi irisannya adalah C, karena anggota C ini dimiliki oleh dua himpunan tersebut. Nah, kita lihat lagi contoh irisan dua himpunan selanjutnya. Nah, di sini ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, yang menjadi himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Sedangkan yang menjadi anggota himpunan B adalah 3, 4, 7, dan 9. Nah, jika A irisan B, perhatikan anggota yang sama di antara himpunan A dan himpunan B. Yang anggotanya sama yaitu 3 dan 4. Jadi A irisan B adalah 3 dan 4. Himpunan atau onion. Diketahui himpunan A dan B, maka gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota A atau anggota-anggota B. Gabungan dua himpunan A dapat dilambangkan seperti gambar tersebut yang dibaca A gabungan B atau A onion B. Langsung aja kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, gabungan dua himpunan. Himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan himpunan B memiliki anggota 3, 4, 5, dan 6. Bisa digambarkan seperti gambar diagram pen tersebut. Nah, himpunan anggota A terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B memiliki anggota 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang menjadi gabungannya A gabungan B adalah semua anggota yang ada di himpunan A dan himpunan B. Nah, jika di antara anggota tersebut ada yang sama di antara kedua himpunan tersebut, maka ditulis satu saja. Misalnya seperti 3 dan 4. Jadi yang ditulis hanya satu saja, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi A gabungan B adalah anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita lihat contoh di sampingnya. Nah, X merupakan A gabungan B, berarti X anggota A atau X anggota B. Nah, di sini kita lihat bahwa himpunan A dan himpunan B yang anggotanya sama sekali tidak memiliki anggota sama. Jadi bentuk diagramnya tidak saling lepas, tidak seperti di sebelahnya yaitu bergabung ya, karena tidak memiliki anggota yang sama. Jadi bentuk himpunannya lepas. Nah, jadi gabungan antara himpunan A dan himpunan B, A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Nah, pada saat membuat anggota A gabungan B,
Ditulis dengan cara urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang ketiga yaitu komplement himpunan. Misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A, dilambangkan dengan A pangkat C atau A komplement. Langsung aja kita lihat contoh berikut ini. Himpunan S memiliki anggota H, C, B, M, L, G, O, R, dan P. Dan sedangkan himpunan A memiliki anggota J, L, G, R, dan P. Nah, yang menjadi komplement dari himpunan A adalah A pangkat C atau A komplement sama dengan yaitu H, B, M, dan O. Nah, yang menjadi A komplement itu adalah semua anggota himpunan semesta yang tidak ada di anggota himpunan A. Berarti yang tidak ada anggota himpunan semesta yang di himpunan A adalah H, B, M, dan O. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari himpunan A, tetapi bukan merupakan anggota dari himpunan B. Selisih himpunan A dan B dapat dilambangkan dengan A min B atau A garing B. Langsung aja kita lihat contoh di atas ya. Di sini himpunan D yang memiliki anggota S, U, B, R, E, R, M, A, N, dan himpunan E memiliki anggota P, R, E, M, A, N. Nah, yang menjadi himpunan selisih D min E sama dengan S dan U, yaitu anggota D yang tidak ada di anggota E. Nah, yang menjadi perbedaan antara himpunan komplement dengan himpunan selisih yaitu kalau himpunan komplement itu berpasangan dengan himpunan semesta, sedangkan himpunan selisih yaitu berpasangan dengan himpunan yang sama. Sifat-sifat operasi himpunan. Operasi-operasi yang terdapat pada himpunan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu sifat idempoten. Untuk sembarang himpunan A berlaku himpunan A gabungan himpunan A sama dengan himpunan A itu sendiri, dan himpunan A irisan himpunan A sama dengan himpunan A itu sendiri. Yang kedua yaitu sifat identitas. Untuk sembarang himpunan A berlaku A gabungan himpunan A gabungan himpunan kosong sama dengan himpunan A. Himpunan A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Ingat ya. Kemudian yang ketiga yaitu sifat komutatif. Misalkan diketahui dua himpunan A dan B, maka berlaku himpunan A gabungan himpunan B sama dengan himpunan B gabungan dari himpunan A. Kemudian himpunan A irisan himpunan B sama artinya dengan himpunan B irisan himpunan A. Yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Untuk sembarang himpunan P, Q, E, dan R berlaku gabungan antara himpunan P dan Q dalam kurung gabungan dari R sama artinya dengan himpunan P gabungan dari himpunan Q dan R, dan gabungan dan irisan himpunan P dan Q irisan R sama artinya dengan P irisan Q irisan R. Sifat distributif. Untuk sembarang himpunan P, Q, dan R berlaku
P gabungan Q gabungan himpunan Q dan gabungan R sama artinya dengan gabungan himpunan V Q irisan himpunan P gabungan himpunan R, dan himpunan P irisan Q gabungan R sama artinya dengan P irisan Q gabungan V irisan R. Demikian, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan ditonton dan dipelajari materi himpunan, dan jangan lupa di screenshot sebagai bukti kalian mengikuti pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.